Menika, nah terus terang saja saya ini kenal Mas Gibran sudah lama sekali. Cuma beliau yang tidak kenal saya. Ini bedanya. Saya itu dulu sering rawuh di belakang di Pendopo Loji Gandrung pada saat di KPM investasi di Jawa Tengah dengan bapak beliau. Saya kebetulan sama Mas Iwan Sritek itu yang Sawan Sritek ini yang mengkoordinatkan investasi seluruh di Wonosobo dan beberapa CEO perusahaan-perusahaan asing, sangat sering. Terus terang mawon, mungkin pemikiran saya dan teman-teman ini yang lain itu begitu melihat Mas Gibran pertama, terus terang mawon ini nyuwun sewu Mas Gibran, ya mohon maaf, apalagi ketika tampil pertama di televisi yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi pertama di televisi ini kulek coro Malang ya, belum pernah yang Malang niku rodok mokong, mriki napa ki mokong nih. Ini kira-kira rodok cengel mboten. Niku tampilan pertama niku nyuwun sewu, itu tampilannya. Tapi begitu saya beberapa kali perhelatan mengikuti panjenengan, bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan para habaib, bahkan kita makan bersama di Habib Anis, di Habib Syekh. Saya sering makan dengan beliau, cuma karena beliau tidak kenal saya, belum betul wani cepat-cepat ngoten. Nah, itu tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana adab, kemudian gaya haliyah tingkah laku itu saya yakin itu tidak bisa dibuat-buat. Sampai Sayyidina Ali ini pun dawuhaken niku, Sayyidina Ali dawuh asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan, kehormatan seseorang itu terletak dari adab sopan santunnya, tingkah lakunya, tawaduknya, toto kromonipun, bukan dari nasab atau turunannya. Benar bahwa Mas Gibran adalah putra orang terhormat Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Tapi kemuliaan, kehormatan dari Mas Gibran tentu ditunjukkan dari akhlaknya yang selalu menunduk, yang selalu berada di banyak orang. Dan itu saya rasakan ketika beberapa kali ketemu, membalikkan semua image persepsi yang selama ini kami rasakan. Dan insya Allah mungkin bagi yang belum ketemu dan sudah ketemu akan merasakan itu. Mudah-mudahan Mas Gibran saged istiqomah, dipun angkat derajat dipun dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saking kawula dalam perjalanan di dalam Mas Gibran mengarungi tugas politik, kerja politik untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, tentu dipun niati niatan ingkang sae. Sayyidina Ali asyabru ya'inu ala kullil amal. Kesabaran itu dados pitulunge saking sedaya penggawean, saking sedaya perkawis. Sudah dicontohkan bagaimana Pak Jokowi yang dihina, diremehkan, dipandang sebelah mata, tapi karena kesabaran beliau diangkat derajatnya oleh Allah sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kesabaran ini akan dilanjutkan oleh Mas Gibran sampai beliau nanti menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia di waktu yang akan datang. Maka ingkang kula aturaken lajengipun menawi keranten menika dadakan sekedhi prakata ingkang badhe dipun aturaken saking Pak Khalid dan tempat kami aturkan. Merunut sejarah, insya Allah sejarahnya akan terus berjalan sampai apa yang disebutkan sebagai wacana historis dari Mataram kuno sampai Mataram modern, dan beliau adalah cikal bakal juga dari Mataram itu. Ini akan berkembang menjadi kebesaran Nusantara yang akan datang. Saya meyakini ini bagian dari proses perjalanan bersejarah, dan insya Allah beliau insya Allah terkehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi wakil presiden termuda sejarah Nusantara ini. Para kiai, ibu bapak sekalian, 3 isu yang kemarin diangkat Mas Gibran sangat-sangat menarik.
dana abadi pesantren. Yang kedua soal modal utama untuk kawan-kawan muda ini pada bergerak pada wilayah-wilayah profesional dan bisnis maupun ekonomi. Kemudian tidak lupa adalah lansia mendapatkan perhatian khusus, kaum manula mendapatkan perhatian khusus dari semua aspek. 3 aspek ini saja adalah pintu. Karena itu mungkin titik permulaan yang terbaik ini mudah-mudahan akan memberikan berkah bagi kemajuan Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini satu poin yang sangat penting. Mudah-mudahan kerso Mas Gibran memberikan wacana ke depan kita harus seperti apa untuk kita itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Dan ini bagian yang terstruktur dari sebuah langkah panjang melanjutkan sekaligus memantapkan perjalanan 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Matur nuwun kawitipun Mas Gibran, kita ingin mendapatkan meskipun sedikit apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Bismillah, dengan niat karena Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari kepemimpinan yang terbaik untuk Indonesia masa depan. Mekaten kalau banyak hal yang kurang berkenan selama perjalanan hari pertama ini ke Wonosobo, saya atas nama yang hadir mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran selaku calon Wakil Presiden Republik Indonesia bersilaturahmi di Joglo muda ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Insya Allah kami selaku yang dituakan di Bapak oleh Bapak Haji Prabowo Subianto siap untuk bisa memenangkan Pilpres tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo. Mungkin Wonosobo bertanya sudah agak berubah, yang tadinya bertanya begitu beda, ini sudah ada petunjuk yang bagus. Artinya masyarakat sudah bisa menyadari semua apa yang menjadi keinginan masyarakat sudah bisa tercapai, walaupun ini masih calon, namun sudah kayak presiden sama wakil presiden. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, masyarakat Wonosobo memberi ijabah kepada Bapak Haji Prabowo Subianto sekaligus Mas Gibran selaku wakil presiden Republik Indonesia. Mohon nanti kalau Mas Gibran jadi presiden ada perhatian untuk Wonosobo, karena Wonosobo ini salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Bagaimana nanti program-program yang bisa dibawa atau digulirkan secara nasional kalau Mas Gibran nanti bisa menjadi wakil presiden, ya Wonosobo ini kunjungan pertama di Jawa Tengah, mudah-mudahan juga menjadi prioritas pertama secara program nasional nanti, ya. Dengan kondisi tadi, pada dasarnya sumber daya alam Wonosobo cukup melimpah. Nah, cuma sumber daya manusianya mungkin yang kita perlu tingkatkan. Tingkat rata-rata lama pendidikan masyarakat Wonosobo ini masih kurang dari 7 tahun. Nah, ini kesadaran pendidikan, kampanye pendidikan mungkin untuk Wonosobo mungkin perlu disupport dari program nasional mungkin. Dan selanjutnya kalau bicara Pilpres, sebenarnya PAN dan Gerindra itu partai yang paling istiqomah. Presidennya Pak Prabowo terus 3 periode, 2 kali kalah Prabowo lagi.
Nah, hal yang lain apa ya, berarti adanya Mas Gibran ini kami berpikir ya mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sang pemersatu bangsa. Yang saya Mas Gibran, saya dari Golkar mewakili ketua, mohon maaf belum bisa hadir Mas Wiwit. Saya selaku sekretaris DPD Golkar Kabupaten Wonosobo. Salam dari Mas Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Golkar intinya sangat mendukung dan kita tetap tegak lurus dengan keputusan pusat. Dan memang background ketua kami Mas Wiwit juga dari periode kemarin itu sudah all out di pemenangan Pak Prabowo walaupun berseberangan dengan partai. Jadi sekarang Golkar mengusung Pak Prabowo dan alhamdulillah Mas Gibran malah masuk ke Golkar. Saya terima kasih sekali. Semoga nanti bisa dengan masuknya Mas Gibran di Golkar bisa memberi suasana baru, warna baru, bisa juga memberi semangat baru. Dan harapan kami juga ini partai-partai pengusung insya Allah solid semua Mas di Wonosobo, dari PAN, Demokrat, Gerindra, tadi juga Ketua Demokrat kita sudah komunikasi, insya Allah nanti habis ini kita akan ada tindak lanjut dengan teman-teman partai. Harapan kami ya ke depan semoga dengan nanti suksesnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran nanti benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Wonosobo, karena memang Wonosobo masih banyak sekali kekurangan. Kalau dijelaskan di sini nggak akan selesai Mas. Ya pokoknya intinya kita sukseskan dulu Mas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya berharap kemudian nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut membahas terkait dengan apa yang dibutuhkan di Wonosobo. Saya Budiadi Gunawan, biasa dipanggil Igun atau yang lagi ngetren Caming sore. Saya sampaikan selamat datang buat Pak Wakil Presiden Indonesia Mas Gibran. Selamat datang di Wonosobo, kota yang dingin. Yang pertama saya sampaikan Mas Gibran ini luar biasa, khususnya bagi anak-anak muda kaum milenial, sehingga semangat itu ada menginspirasi anak-anak muda untuk belajar terjun ke dunia politik. Yang kedua, saya berdoa semoga harapan Mas Gibran, harapan kita semua dilancarkan sampai dengan nanti menjadi Wakil Presiden Indonesia. Yang kita hormati Pak Bupati Kendal, jadi kemarin Ansor wilayah baru acara di Kalimu, beberapa kali juga pernah acara di Pendopo. Jadi magnet pemuda ini menjalar. PW kegiatan-kegiatan itu di Kendal karena aksesnya mudah, karena pemimpinnya mudah. Nah, hari Kamis kemarin kami dipanggil ke Rembang. Nah, ketum kami Bapak Haji Yakut Holil Kaumas ini sudah menyampaikan banyak hal, dan kami sebagai pimpinan cabang seluruh Jawa Tengah insya Allah sudah bisa menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Jadi insya Allah kami sendiko dawuh sama pimpinan pusat. Beliau sudah mendiko panjang lebar, intinya tidak ada hal kecil pun yang jelek dari Mas Gibran, sehingga kami sudah bisa menerjemahkan apa yang dimaksud daripada ketum kami. Selanjutnya mungkin beberapa hal program yang sudah disampaikan kemarin, ada hal kecil yang mungkin mengarah kepada
bahasanya nopo candalan itu anak-anak nakal ini. Karena biasanya 100 fatwa dari gus-gus muda ini tidak masuk ke mereka, yang masuk justru dari sesama mereka. Barangkali nanti ada pendekatan tersendiri, karena sesama ahli ngombe dan kopi ini pun dongengan biasanya itu ya lebih masuk ya. Insya Allah beberapa partai di Wonosobo ini juga partai pengusung sudah kerjasama dengan Ansor, ada Gerindra dan yang sebagainya. Ketika ada ini diskusi dengan Najwa Shihab, saya langsung tresna bahwa harus ada pilot project, ada pionir remaja di Indonesia ini berkaitan dengan adabiyah, berkaitan dengan attitude. Pertemuan Mas Gibran dengan tokoh-tokoh besar ini kan sudah mencerminkan bagaimana attitude wong Jawa yang perlu dicontoh untuk remaja-remaja Indonesia. Mudah-mudahan hari ini Mas Gibran hadir di Wonosobo membawa energi positif buat kami semua di sini. Terlebih hari ini selain kami relawan dan teman-teman ormas yang lain mungkin juga hadir dari partai politik, sehingga nanti kolaborasi ke depan bisa lebih mantap lagi. Nanti di menyongsong pemilihan nanti kita bisa lebih dapat suara yang banyak. Kami di sini hanya bisa menyemangati Mas, mudah-mudahan diberi kemudahan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Gibran Raka Buming Raka, yang menghormati tokoh-tokoh sepuh, langsung saja meningkat waktu dan generasi muda das-des sajat seperti Mas Sasongko. Ya, ini kita harapannya nanti mohon untuk ditingkatkan dan dilanjutkan tentang program ketahanan pangan, energi dan juga teknologi, karena hari ini kita 3 hal itu sangat penting sekali. Dan mengucapkan ribuan terima kasih Mas Gibran, anak muda yang sebentar lagi 1 Oktober ulang tahun ke 35 tahun, sudah berkenan mau menjadi calon wakil presiden, menjadi abdi negara. Mengucapkan ribuan terima kasih sekali. Dan harapan kami dengan adanya pemuda-pemudi bergabung dalam politik ini dapat menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Rekan rekan, perkenalkan Mas Gibran, saya Hendrawan, salah satu relawan Prabumen 08. Kami mewakili DPP Prabumen 08 yang kemarin merapat di Jakarta, namun belum bisa bertemu dan ngopi bersama. Kami dititipin dari DPP se-Indonesia, kebetulan kemarin menitipkan pada kami untuk menyampaikan ke Mas Gibran terkait dengan deklarasi yang akan digelar rencana pada bulan November. Kami dan dipusatkan di Jawa Tengah. Mohon nanti ke depan bisa kita berkomunikasi dan berharap nanti beliau Pak Prabowo juga bisa rawuh, karena ini kami dari Papua hingga Aceh kebetulan sudah terbentuk. Kami kebetulan hari ini Mas Gibran rawuh di Wonosobo, kami diminta untuk menyampaikan ini. Dan insya Allah seperti rekan-rekan yang ada di Wonosobo, kami akan berjuang penuh untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait beberapa hal yang mungkin program-program yang juga sedang kami rintis tidak jauh dari apa yang disampaikan Mas Gibran terkait dengan ketahanan pangan dan lain-lain. Dari Prabowo 08 memang mohon maaf banyak rekan-rekan yang dari media online Mas Gibran. Jadi kami juga, tapi tidak hanya itu, ada beberapa dari tokoh masyarakat. Kemarin kita mengikuti arah dari Pak Leni dari Papua. Demikian. Semoga harapan ke depan, karena Mas Gibran
bisa membangun di Solo dengan luar biasa. Wonosobo ini tempatnya lebih gimah, ripah. Jadi harapannya ke depan tidak lagi ke depan dengan jadi ya Mas Gibran dan Pak Prabowo bisa lebih konsentrasi Wonosobo, menghilangkan angka kemiskinan, stunting yang memang sedang serius dilakukan oleh pemerintah daerah untuk stunting. Mudah-mudahan juga akan terhapus dengan waktu yang cepat. Harapan kami seperti itu. Terima kasih Mas Gibran. Semoga dilancarkan di dalam perjalanan kampanye hingga 14 Februari ke depan. Insya Allah kami dengan rekan-rekan maksimal untuk Wonosobo. Mas Gibran mendampingi Prabowo bisa menjadi dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.